Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Sofa Salsabila Akbar. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, upacara peringatan Hari Pramuka dan upacara ulang janji. Pembagian sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Upacara HUT RI ke-76 YIN Samarinda digelar secara daring. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan Pemakaman Serayu Kota Samarinda. Penanaman 1000 pohon peringatan HUT Pramuka ke-60 dan HUT RI ke-76. PBAK YIN Samarinda 2021 digelar secara daring. Persiapan panitia PBAK Institut dan PBAK Fakultas 2021. Dan inilah pemirsa YIN News selengkapnya. Racana Sultan Sulaiman Aminah Syukur bersama Kuartir Ranting Lojanan Ilir melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 dan upacara ulang janji. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Samarinda. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 dan upacara ulang janji dilaksanakan Racana Sultan Sulaiman Aminah Syukur bersama Kuartir Lojanan Ilir pada Jumat 13 Agustus 2021 di lapangan parkir kantor Camat Lojanan Ilir. Upacara itu juga turut dihadiri oleh Ketua Kuartir Cabang Samarinda, Rusmadi Wongso. Tim Liputan YIN News melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-60, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Samarinda bersama Kuartir Ranting Lojanan Ilir dan Pramuka YIN Samarinda membagikan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Samarinda bersama Kuartir Ranting Lojanan Ilir dan Pramuka YIN Samarinda membagikan 26 paket sembako kepada masyarakat sekitar Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda yang terdampak COVID-19 pada Minggu 15 Agustus 2021 lalu. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Samarinda yang sekaligus Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso. Diharapkan pada hari ulang tahun Pramuka ke-60 ini, anggota Pramuka terus membaktikan diri kepada masyarakat sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, yakni berbakti tanpa henti. Tim Liputan YIN News melaporkan. Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara peringatan HUT RI ke-76 YIN Samarinda digelar secara daring. Hal ini karena meningkatnya penyebaran COVID-19 di Samarinda. YIN Samarinda gelar upacara peringatan HUT RI ke-76 secara daring pada Selasa 17 Agustus 2021. Para petugas upacara berada di dalam ruang Rektorat lantai 1 Kampus 2 YIN Samarinda. Sedangkan peserta upacara menyaksikan melalui Zoom meeting. Kendati demikian, tidak mengurangi kesakralan upacara. Hal itu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seusai upacara, diadakan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya pada 15 aparatur sipil negara YIN Samarinda yang telah mengabdi selama 30, 20, dan 10 tahun. Tim Liputan YIN News melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-60 dan HUT RI ke-76, Kuartir Ranting Lojanan Ilir bekerja sama dengan Pramuka YIN Samarinda dan Saka Bakti Husada Samarinda melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dan Pemakaman Serayu Kota Samarinda. Kegiatan tabur bunga ini dilaksanakan pada Selasa 17 Agustus 2021 di Taman Makam Pahlawan dan Pemakaman Serayu Kota Samarinda. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dan mendahului kita. Ketua Kuartir Lojanan Ilir Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan ini juga untuk mengenang mantan Wali Kota Samarinda periode 2000 sampai dengan 2005 dan 2005 sampai dengan 2010, Ahmad Amins, yang dulunya juga sebagai majelis pembimbing cabang Mabicab. Beliau selaku Ketua Kuartir Cabang Kota Samarinda pada zaman dulu, kita mengenang keberhasilan Pramuka Kota Samarinda pada zaman dulu. Harapan untuk teman-teman Pramuka Lojanan Ilir? Harapan kami yaitu supaya Pramuka di Kota Samarinda ini maju, di mana di kepemimpinan beliau yaitu almarhum Haji Ahmad Amin, Pramuka Kota Samarinda ini adalah sangat dikenal di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kami menginspirasi kepemimpinan beliau, semoga
Pramuka Kota Samarinda yang dipimpin Kuartir Cabang Kota Samarinda Wakil Wali Kota, yaitu Bapak Haji Rusmadi Wongso, bisa seperti Pak Ahmad Amin lah, bisa memajukan Pramuka Kota Samarinda. Pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang pramuka. Saya mengaspirasi kekompakan dari kampus Winsi. Sangat mantap, sangat membantu di Kuaran Lojanan Ilir. Saat ini adik-adik kampus kita dari AM Suleman, gugus depan AM Suleman, sangat berperan penting di Kuaran Lojanan Ilir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari kampus Winsi. Diharapkan Pramuka Samarinda semakin maju dalam kepemimpinan saat ini. Tim Liputan IAIN News melaporkan. Pramuka IAIN Samarinda bersama mahasiswa KKN IAIN, PMII Rayon Madrasah, dan PAC GP Ansor Lojanan Ilir melaksanakan penanaman 1000 pohon untuk memperingati HUT Pramuka ke-60 dan HUT RI ke-76. Penanaman 1000 pohon ini dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus 2021 di salah satu kebun yang berada di Kecamatan Lojanan Ilir, Kilo 3, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini turut dihadiri oleh mahasiswa KKN IAIN Samarinda, PMI Rayon Madrasah IAIN, Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Himadiksi, dan GP Ansor PAC Lojanan Ilir. Ketua Dewan Racana Putra Pramuka IAIN Samarinda, Muhammad Alfi Hidayat, mengatakan hanya sebagian bibit yang ditanam di lokasi itu, sisanya akan ditanam di daerah sekitar Lojanan Ilir dan beberapa pondok pesantren. Alhamdulillah kami ucapkan karena acara yang telah dipersiapkan oleh kawan-kawan ini dapat terselenggara pada hari ini. Walaupun tadi sempat diguyur hujan, tetapi alhamdulillah tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana penanaman 1000 pohon, yang mana di lokasi pertama ini mungkin hari ini hanya beberapa saja, sisanya nanti dibagi-bagikan juga ke kawan-kawan di sekitaran Lojanan Ilir, dan juga ada beberapa panti pondok pesantren yang mungkin nanti akan melakukan penanaman juga. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pihak yang mensupport dengan berjalannya kegiatan ini, yaitu dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu memberikan bibit-bibit yang hari ini kita lakukan penanaman, dan juga kawan-kawan terlebih dari pengurus anak cabang GP Ansor Lojanan Ilir yang tentunya juga berhasil merangkul kami para pemuda untuk dapat juga menjalankan acara yang sangat luar biasa ini. Dan tentunya juga selain dihadiri oleh kami, kegiatan ini juga dihadiri oleh kawan-kawan dari mahasiswa Winsi Samarinda yang tergabung dari koordinator wilayah KKN semi reguler maupun reguler di areal Lojanan Ilir hingga Lotebu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Anggota GP Ansor PAC Lojanan Ilir, Mu'arifin Syarif, mengatakan tujuan kegiatan ini agar lingkungan tetap lestari dan menambah kesadaran pemuda menjaga lingkungan. Jadi tujuan penanaman 1000 pohon ini adalah menjaga lingkungan, akan tetap menjaga tumbuhan itu agar tetap lestari di bumi pertiwi. Dan harapan kami adalah semoga banyak kesadaran dari para pemuda untuk terus tetap menjaga lingkungan hidup. Kegiatan itu juga digelar dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-60 dan HUT RI ke-76. Tim Liputan IAIN News melaporkan. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PBAK IAIN Samarinda tahun 2021 resmi dilaksanakan secara daring. Hal itu karena meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PBAK tahun 2021 resmi dilaksanakan secara daring. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Samarinda Maulana Farizi menegaskan, PBAK 2021 dilaksanakan daring karena menimbang pertumbuhan COVID-19 yang dinamis. Kemarin sudah diterbitkan bahwasanya memang PBAK tahun ini itu online begitu, karena memang menimbang situasi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Persiapan PBAK pun mulai dilakukan dengan pembentukan panitia PBAK Institut dan panitia PBAK Fakultas.
Untuk PBK Universitas ini kami telah melakukan perekrutan, intinya kepanitiaan sudah disusun, kepanitiaan sudah ada strukturalnya dan akan diterbitkan SK-nya. Dan untuk wali kelas ini juga lagi melakukan perekrutan, dan di PBAK tahun ini adanya penambahan bidang, yaitu tim kreatif. Tim kreatif ini untuk menunjang bagaimana nantinya PBAK dikemas secara lebih berkesan. Artinya ada ide-ide kreatif nantinya, agar ketika PBAK itu nggak melulu soal pemaparan materi dan lain-lainnya begitu. Akan tetapi bagaimana PBAK tahun ini dapat menyuguhkan kontestasi yang luar biasa gitu, yang disuguhkan untuk mahasiswa baru. Ini menimbulkan kesan pertama untuk mahasiswa baru nantinya lebih semangat begitu di PBAK tahun ini, walaupun kita tengah dihadapi dengan pandemik. Walaupun digelar secara daring, diharapkan tidak mengurangi antusias pelaksanaan PBAK. Tim Liputan IAIN News melaporkan. Walaupun pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK dilaksanakan secara daring, tidak mengurangi semangat panitia PBAK untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh panitia PBAK Institut dan panitia PBAK Fakultas. Saat ini para panitia pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK IAIN Samarinda tengah mempersiapkan berbagai hal untuk kelancaran PBAK yang akan dimulai pada Senin 30 Agustus 2021. Ketua PBAK Institut Tahta Mulia Simbolon mengatakan bahwa PBAK akan berlangsung selama 5 hari, yakni 3 hari untuk institut dan 2 hari untuk fakultas. Ya, untuk PBAK sendiri, untuk teknisnya itu kami mengambil 5 hari, di mana 2 hari pertama itu institut, 2 hari selanjutnya itu fakultas, dan hari terakhir itu institut kembali. Dan di hari pertama itu ada pembukaan yang jelas dan juga penampilan-penampilan, mulai dari video YN Menyapa dan juga penampilan tari. Terus itu sekaligus ada materi-materi, yaitu moderasi beragama dan kampus merdeka. Tapi kami tidak memaksimalkan sampai sore, hanya sampai siang saja atau sampai zuhur, karena menugaskan kembali ke adik-adik untuk mereshum kembali materinya dari zuhur sampai sore, seperti itu. Jadi kita tugaskan kepada wali kelas. Terus untuk hari kedua itu ada materi-materi lagi, yaitu SKPI, pemrograman KRS, dan juga sama kita hanya sampai zuhur saja. Dan juga itu kembali kami mereview atau adik-adik kita tugaskan untuk mereview materi-materi yang sudah ada dalam bentuk video. Terus di hari terakhir, yaitu hari penutupan, di situ ada, sebelum penutupan ada sosialisasi dari UKM UKK, dari perpustakaan, UPB, dan juga ada penambahan kuis dari kami kepanitiaan. Setelah itu evaluasi panitia dan selesai. Selain itu, saat ini panitia PBAK Institut sedang menggarap pembuatan video pendukung PBAK. Dan kalau untuk kesiapannya sendiri sudah pasti kami sudah membentuk kepanitiaan, dan juga kemarin kita juga baru selesai menyelesaikan TM wali kelas. Sebelum TM kita juga sudah melakukan wawancara, dan ini lagi tahap pembagian kelompok, dan kami baru mendapatkan sekitar 15 kelompok dari wali kelas yang sudah kami wawancara kemarin. Dan untuk selanjutnya ini kami lagi pembuatan, untuk progres pembuatan video, mulai dari materi dan juga profil kampus dan penyampaian lainnya, itu kami lagi tahap pembuatan. Terus juga ini kami juga lagi berusaha bekerja sama dengan media-media terkait untuk menjalankan yang namanya PBAK ini. Rata-rata persiapan panitia sudah mencapai tahap pematangan, seperti yang dikatakan Ketua Panitia PBAK Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Novia Rosaliana, bahwa persiapan sudah mencapai kepastian konsep pelaksanaan acara. Dalam mempersiapkan PBAK Fakultas, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah,
Persiapan panitia sejauh ini udah mencapai tahap fiksasi konsep ya, walaupun ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi kami dalam proses fiksasi konsep ini. Namun terlepas dari hal itu, kami dari panitia juga sudah mulai membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri di PBAK Fakultas, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sendiri. Saat ini pun panitia sedang berfokus kepada persiapan dalam hal sistem pelaksanaan ya, seperti nantinya media-media yang akan kami gunakan, karena kami berusaha PBAK tahun ini itu bisa memudahkan peserta atau mahasiswa baru dalam mengikuti PBAK. Namun, isi dari PBAK tersebut bisa tetap tersampaikan kepada mahasiswa baru dan tetap memberikan kesan kepada mereka. Sama halnya dengan Ketua Panitia PBAK Fakultas Syariah Rahmadani, yang mengatakan persiapan sudah lumayan jauh, yakni sudah mencapai pembuatan akun media sosial pendukung PBAK, pengenalan fakultas, dan pemberian tugas kepada mahasiswa baru. Untuk persiapan perkembangan PBAK Fasya sendiri, kami kemarin sudah melakukan tag untuk perkenalan video panitia. Lalu kami juga sudah membuat video Fasya untuk perkenalan fakultas. Kami konsep juga sudah ada, sudah jadi. Untuk mahasiswa baru kami sudah bagi kelompoknya, wali kelas juga sudah kami bagi. Mereka juga sudah mengerjakan 2 misi yang kami berikan gitu. Kami sudah membuat IG PBAK, ada juga TikTok PBAK. Jadi untuk persiapannya sudah lumayan jauh lah, tinggal beberapa item-item kecil aja yang harus kami lengkapi seperti Zoom dan lainnya. Persiapan maksimal pun terus dilakukan panitia hingga siap 100%. Ketua Panitia PBAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ranti Nur Salmawati mengatakan bahwa persiapan sudah mencapai 75%. Terkait persiapan PBAK di FEBI itu sendiri, progres kami sudah sekitar 75%. Sisanya adalah tentang bagaimana mekanisme nanti di hari kegiatan, kemudian kendala jaringan dan lain-lain yang tidak bisa kita prediksi. Kemudian untuk persiapan dari panitia PBAK FEBI itu sendiri, saat ini sejauh ini kami sudah menyusun konsep secara online. Untuk atribut, tata tertib, aturan, dan lain-lain itu sudah kami susun, begitu juga rundown, dan kami pun sudah melakukan pertemuan dengan wali kelas untuk persiapan mereka juga. Kemudian dalam waktu dekat juga kami akan melaksanakan technical meeting bersama mahasiswa baru atau peserta PBAK FEBI itu sendiri. Kemudian hanya saat ini kami masih menunggu data mahasiswa baru dari akademik untuk pembentukan kelompok PBAK fakultas itu. Sedangkan Ketua Panitia PBAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Novi Nur Cahyani mengatakan persiapan sudah mencapai 50%. Untuk persiapan acara PBAK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2021, alhamdulillah sampai pada hari ini persiapan acara kami sudah mencapai 50%. Kenapa dikatakan 50%? Karena secara konsep acara kami sudah matang. Hanya saja tinggal teknisnya. Karena tahun ini diadakannya PBAK secara online, maka kami menggunakan video sebagai sarana untuk mengenalkan beberapa jajaran akademik. Diharapkan agar PBAK 2021 ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun diadakan secara daring. Tim Liputan IAIN News melaporkan. Berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Sofa Salsabila Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.